Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar buat teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan terus semangat. Alhamdulillah teman-teman, dalam kesempatan yang baik ini izinkan saya untuk berbagi tips mendapatkan tabungan 100 juta pertama kita. Nah, mencapai tabungan 100 juta itu adalah pencapaian yang sangat besar. Karena saya sudah mencoba cara ini, alhamdulillah step by step bisa saya lakukan. Nah, bagaimana sih tipsnya? Nah, mencapai 100 juta rupiah adalah pencapaian yang besar, tetapi bisa diusahakan dengan perencanaan keuangan yang tepat dan disiplin. Nah, berikut adalah teman-teman, saya akan share tipsnya. Yang pertama, tentukan tujuan dan buat rencana. Jadi, untuk mencapai 100 juta, teman-teman bisa menentukan berapa lama waktunya. Jadi berapa lama kita mencapai 100 juta itu. Jadi jangan kita hanya bermimpi ingin 100 juta, ingin 1 miliar, tapi kita tidak tahu ini sebenarnya berapa lama saya akan capai. Jadi teman-teman, gunakan rumus matematika. Kita bisa menghitung 100 juta. Contoh, saya mau memiliki tabungan di rekening bank saya dalam waktu 2 tahun. Berarti kalau 2 tahun kita dapat untuk 100 juta, itu berarti kita harus konsisten, disiplin, menyisihkan. Jadi bukan menyisakan. Jadi contoh, income kita sekian, kita harus sisihkan berapa. Jadi impian kita atau target kita harus disesuaikan dengan pemasukan kita. Jadi kalau kita mau 100 juta dalam waktu 2 tahun, berarti kita harus konsisten, disiplin, menyisihkan 4,2 juta setiap bulan. Nah gitu. Nah, kita analisis juga kemudian pemasukan dan pengeluaran. Buat catatan yang detail dan antara pemasukan dan pengeluaran tadi untuk melihat berapa yang bisa ditabung. Gitu. Jadi kadang kita tidak sadar banyak hal-hal yang kita gak remeh, kita tidak mencatat sehingga kita cuma fokus dari pemasukan. Karena teman-teman, orang kaya, orang sukses adalah orang yang bukan dihitung dari berapa besar pemasukannya, tetapi dilihat dari berapa besar yang dia tabung. Begitu. Nah, yang kedua adalah kurangi pengeluaran yang tidak penting, kurangi pengeluaran yang tidak perlu, hindari pengeluaran yang konsumtif. Teman-teman, banyak sekali pengeluaran yang kurang penting, seperti terlalu sering jajan. Teman-teman mungkin tidak peduli mau jajan apa, sebenarnya kita mau beli air minum, belinya coklat. Harusnya tadi keluar uang 7.000, keluarnya jadi 70.000. Jadi banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting. Makan somai di pinggiran, itu tidak sadar tusuk-tusuk, keluar lagi 50.000. Nah, teman-teman, seperti terlalu sering jajan, membeli pakaian atau barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Kadang teman-teman kita sudah punya pakaian di rumah, kita karena lihat lagi promo, lihat lagi penawaran yang menggiurkan ya teman-teman. Apalagi sekarang kita bisa membuka aplikasi TikTok, Shopee, dengan mudah kita itu bisa belanja. Akan ada sistem sekarang COD. Padahal baju kita yang sudah ada di rumah ini udah banyak. Untuk apa kita beli lagi gitu? Kecuali kita membutuhkan baju itu ya kita beli. Tapi kalau memang sudah ada dan tidak terlalu dibutuhkan, ditahan dulu teman-teman. Atau kita berlangganan layanan yang tidak sering digunakan. Banyak juga langganan-langganan yang kita biasa, contoh aplikasi yang berbayar tiap bulan, juga per tahun. Kita harus hindari pengeluaran yang konsumtif, yang maksudnya pengeluaran itu bukan bernilai investasi. Pengeluaran itu yang baik adalah pengeluaran yang mengandung investasi, yang memberikan impact balik kepada kita. Kurangi utang konsumtif teman-teman, seperti kredit barang atau cicilan kartu kredit dengan bunga yang tinggi. Teman-teman, jangan terlalu sering lakukan pay later. Kita banyak belanja sesuatu yang sebenarnya itu tidak bermanfaat, bukan investasi di masa depan. Itu adalah belanja-belanja yang konsumtif. Coba itu dikurangi. Yang ketiga, sisihkan tabungan di awal. Nah, setelah menerima gaji, teman-teman menerima income nih, umpama saya terima 10 juta per bulan atau saya terima 20 juta. Sisihkan di awal. Jadi jangan menunggu tadi saya bilang sisanya. Jadi kalau kita cuma punya 10 juta, kalau kita langsung belanja, itu akan sulit teman-teman. Kita menunggu sisanya itu akan sulit. Nah, setelah menerima gaji atau pemasukan bulanan, langsung alokasikan sebagian ke tabungan sebelum menggunakannya untuk hal lain. Jadi teman-teman, contoh tadi saya mau pengen uang 100 juta nih dalam waktu 2 tahun. Berarti kan saya harus nabung 4,2 juta. Nah, 4,2 juta suka atau tidak langsung disisihkan ke tabungan kita atau perencanaan kita untuk 2 tahun ke depan. Siapa tahu 100 juta ini teman-teman punya mimpi untuk menikah di 2 tahun ke depan. Kan banyak tujuannya. Atau teman-teman mau beli rumah, atau teman-teman mau pengen berinvestasi apa. Jadi mulai dari kedisiplinan ini. Jadi sisihkan tabungannya di awal. Nah, ada juga di bank namanya sistem otomatisasi, sistem auto debit. Jadi pada saat kalau teman-teman punya rekening, bisa langsung di auto debit secara otomatis setiap ada income yang masuk. Begitu.
jika memungkinkan agar langsung menyisihkan ke rekening tabungan setiap ada pemasukan. Yang keempat adalah cari sumber penghasilan tambahan. Nah, ini penting. Teman-teman, banyak bisnis atau freelance atau usaha sampingan bisa membantu menambah tabungan kita. Cari pekerjaan tambahan sesuai kemampuan kita, seperti menjadi tutor, berjualan online, atau mengisi survei berbayar. Banyak hal. Nah, teman-teman, ngomong-ngomong, untuk freelance atau usaha sampingan di Prudential Syariah, saya tidak menawarkan teman-teman untuk menjadi nasabah atau menjadi mitra bisnis, tetapi kami jujur ada peluang bisnis di Prudential Syariah di mana kita bisa freelance, kita bisa menjalankan bisnis Prudential Syariah sebagai mitra usaha bisnis tanpa modal. Jadi teman-teman bisa contoh, Pak, saya mau punya uang 100 juta, tetapi Pak, saya tidak mampu tuh menabung konsisten 4,2 juta karena tabungan saya setiap bulan paling hanya 5 juta. Income saya atau gaji saya setiap bulan, Pak, hanya 5 juta, Pak. Nah, dari 5 juta itu digunakan biaya hidup, paling hanya bisa saya sisihkan setiap bulan 500 ribu. Nah, teman-teman, kapan bisa tercukupi 100 jutanya? Jadi teman-teman, solusi keempat adalah cari sumber penghasilan tambahan. Nah, teman-teman, banyak di luar sana yang menawarkan kita bisa menjadi freelance, kita bisa menjadi mitra tanpa keluar modal. Tetapi di bisnis Prudential Syariah, teman-teman, kami sudah punya sistemnya. Kami sudah punya sistem yang bisa membantu teman-teman untuk menjalankan suatu bisnis mulai dari nol tanpa modal. Tetapi teman-teman kalau konsisten mau belajar, insya Allah income tadi bisa teman-teman dapatkan 100 juta dalam waktu 2 tahun. Itu yang bisa saya berikan tipsnya. Yang kelima, manfaatkan produk keuangan. Nah, pilih produk tabungan atau investasi yang aman dan sesuai. Kita bisa melakukan deposito, ya kan? Kita ada reksadana atau tabungan berjangka bisa jadi pilihan untuk menyimpan uang dengan lebih aman dan berpotensi mendapatkan bunga lebih tinggi. Nah, ada juga orang biasa berdeposito atau beli reksadana. Tetapi ada yang paling baik lagi, investasi jangka pendek atau menengah. Untuk pertumbuhan nilai tabungan, reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap bisa jadi pilihan karena memiliki risiko yang relatif rendah. Nah, teman-teman, untuk pemula, kita kan ini kan sudah berbicara investasi. Nah, mulailah dari tabungan yang tadi secara konsisten dulu, oke? Nah, karena ada inflasi, ada namanya ke depan nilai uang itu tidak sama, makanya ada beberapa orang investasi tabungannya ke emas begitu. Yang keenam yaitu tetapkan prioritas dan disiplin. Pahami bahwa mencapai uang 100 juta itu adalah tujuan jangka panjang yang memerlukan kedisiplinan. Batasi godaan, ini penting. Teman-teman, batasi godaan yang dapat mengganggu. Karena kan kita nabung ini contoh 2 tahun mau mempersiapkan 100 juta pertama kita. Seperti membeli barang yang tidak dibutuhkan kayak tadi yang konsumtif, atau melakukan investasi yang tidak dibutuhkan, atau berisiko tinggi tanpa pengetahuan yang cukup. Jadi teman-teman, kedisiplinan ini memerlukan tadi income. Jadi jangan sampai kita tidak punya income yang cukup karena kita punya pengeluaran yang banyak godaan. Kedisiplinan 4,2 juta per bulan tidak tercukupi. Nah, makanya teman-teman, kalau saya sendiri punya tips nih. Teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman mau konsisten nabung 4,2 juta, kalau mau konsisten disiplin, teman-teman harus punya income 3 kali lipat dari 4,2 juta. Jadi sekitar 11,8 juta per bulan. Baru itu bisa disiplin. Karena hasilnya kalau kita punya income 3 kali lipat dari yang kita pingin disiplin untuk nabung, itu pasti insya Allah bisa tercukupi. Tetapi kalau kita baru punya income 2 kali lipatnya, baru 8,4 juta per bulan, itu agak sulit. Nah, itu. Yang ketujuh, evaluasi dan tingkatkan secara berkala. Nah, ini penting. Kita evaluasi secara berkala kedisiplinan kita. Setiap bulan atau setiap 3 bulan, evaluasi perkembangan tabungan tadi. Jika ada kekurangan, cari cara untuk memperbaikinya. Jadi contoh, di bulan ke-5 atau ke-6 kita tidak mencapai nih 4 juta. Ya, kita evaluasi bagaimana cara untuk mencukupinya. Nah, jika pemasukan meningkat, tingkatkan persentase tabungannya untuk mempercepat pencapaian tujuan. Jadi 100 juta tadi itu bisa teman-teman hasilkan dalam waktu 1 tahun gitu, dengan cara meningkatkan income kita gitu. Nah, teman-teman, dari semua penelitian yang saya pelajari, cara yang paling efisien adalah meningkatkan income kita. Nah, 100 juta tadi kita bisa hasilkan dalam waktu 1 tahun atau dalam waktu 6 bulan begitu. Caranya yaitu kita meningkatkan income kita gitu, meningkatkan penghasilan kita
Yang caranya adalah kita bisa menjalankan suatu bisnis lain gitu, yang bisa meningkatkan, menambah income kita yang sekarang gitu. Dengan konsisten dan komitmen, 100 juta bukan lagi angka yang sulit dicapai karena kita sudah konsisten. Yang terpenting adalah teman-teman, kita fokus pada tujuan dan disiplin dalam menjalankan rencana kita. Terus sharing saya pada kali ini semoga bermanfaat. Saya Wijrah dari Financial Advisor Prudential Syariah. Sukses selalu buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.